Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak ustazah. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, ustazah doakan mudah-mudahan antum selalu berada dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan semangat dalam belajar meskipun proses pembelajaran kita masih daring atau jarak jauh. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam mata pelajaran prakarya. Ustazah harapkan antum tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam mengerjakan tugas, dan mudah-mudahan nilai antum pada semester ini lebih baik daripada semester sebelumnya. Amin. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita pada pertemuan kedua ini, yaitu masih bab pertama, yaitu kerajinan fungsi hias. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu aspek diniyah. Aspek diniyah pada materi kita hari ini yaitu masih Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ustazah harapkan antum dapat menyampaikan pendapat tentang keragaman kerajinan fungsi hias, dan antum dapat mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan fungsi hias di wilayah setempat. Selanjutnya yaitu target lulusan. Target lulusan yang akan kita capai pada pertemuan ini, yang pertama yaitu akhlak mulia, yang kedua bersemangat mencari ilmu, yang ketiga bersemangat dan mampu melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, yang keempat yaitu siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mencapai target lulusan kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita masuk ke materi kita yaitu keunikan bahan kerajinan fungsi hias. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Seperti laut, sumber daya alam yang dihasilkan adalah bebatuan, cangkang, kerang, sisik ikan, tulang ikan, tumbuhan laut, dan sebagainya. Daratan Indonesia memiliki kekayaan alam diantaranya kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan atau serat, dan masih banyak lagi. Bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan sudah kita pelajari pada kelas sebelumnya, yaitu dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah anorganik, dan bahan limbah organik. Semua bahan yang dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual tinggi. Baik, selanjutnya yaitu bahan dasar untuk kerajinan. Bahan dasar untuk kerajinan yang pertama yaitu bahan alam. Bahan alam adalah sesuatu yang terdapat di alam semesta. Bahan alam merupakan ciptaan Tuhan yang tersebar di bumi, baik di darat, di bawah tanah, maupun di bawah laut. Bahan alam yang dapat digunakan untuk produk kerajinan diantaranya yaitu tanah liat, serat, batu, kayu, bambu, rotan, kulit, logam, dan batu. Adapun keunikan dari bahan alam tersebut adalah tanah liat memiliki tekstur halus dan elastis. Serat batang pisang memiliki tekstur kasar dan berwarna coklat bergradasi. Kayu bersifat keras dan memiliki warna. Bambu dan rotan memiliki sifat lentur dan kuat. Kulit memiliki tekstur permukaan kulit hewan yang menarik dengan menampilkan warna-warna alaminya. Logam emas, perak atau perunggu memiliki kesan mewah dan kuat. Batu memiliki beraneka ragam warna yang menenangkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bahan alam, yaitu kayu.
Baik, selanjutnya bahan dasar untuk kerajinan yaitu bahan buatan. Bahan buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam. Bahan buatan yang dihasilkan untuk produk kerajinan diantaranya yaitu lilin, gips, fiberglass, dan sabun. Keunikan dari bahan buatan tersebut adalah lilin memiliki tekstur lembut, gips mudah dibuat tekstur ketika dibuat sebagai karya, baik tekstur kasar maupun halus, fiberglass bersifat kuat, sabun memiliki sifat mengharumkan dan lunak. Nah, ini adalah contoh dari bahan buatan yaitu sabun. Selanjutnya yaitu bahan limbah organik. Bahan limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahan yang dapat digunakan untuk produk kerajinan diantaranya kulit jagung, kertas atau kardus, jerami, sisik ikan, cangkang kerang, tempurung kelapa, dan lain-lain. Keunikan dari bahan limbah organik adalah sisik ikan memiliki warna yang berkilau, kerang memiliki kesan kuat, jerami memiliki kesan alami, kulit jagung memiliki tekstur kasar dan berwarna kuning muda alami, tempurung kelapa bertekstur kasar tetapi dapat pula dibuat tekstur halus, memiliki sifat kuat dan keras, kertas memiliki sifat mudah sobek tetapi kuat jika dicampur dengan lem. Kardus memiliki warna coklat yang khas. Nah, ini adalah contoh dari bahan limbah organik. Ini adalah gambar kerang. Nah, yang keempat, bahan dasar untuk kerajinan yaitu bahan limbah anorganik. Bahan limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik yang digunakan adalah dalam produk kerajinan diantaranya karet ban, plastik, kaleng, styrofoam, kaca, logam besi atau baja, dan pecahan keramik. Keunikan bahan limbah anorganik adalah karet ban memiliki sifat lentur, plastik memiliki wujud yang transparan dan mengkilap, kaleng memiliki tekstur kasar dan kuat, styrofoam memiliki bentuk yang lunak dan mudah dibentuk, kaca memiliki wujud yang transparan dan berkilau, logam besi atau baja memiliki kesan kuat dan kekar, pecahan keramik memiliki sifat keras dan tidak beraturan, tetapi daya kilapnya dapat menimbulkan efek lain saat dibuat hiasan mozaik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bahan limbah anorganik, yaitu bekas botol minuman. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yaitu keterampilan tangan. Dalam sejarahnya, istilah ketukangan atau istilah lain perajin dahulu yang merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekeriaan. Pada awalnya, pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain. Kemudian makin lama berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Ketukangan atau perajin tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan. Meskipun demikian, kita tetap melihat bahwa keahlian tukang atau pengrajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Nah, berikut adalah beberapa keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk kerajinan umumnya disebut perajin. Perajin yang telah disebutkan di atas adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual praktik, seperti halnya seorang mekanik. Teknologi hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja. Namun, tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan dapat dikerjakan dengan bantuan alat.
meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak. Misalnya anyaman rotan atau bambu yang sepenuhnya dikerjakan secara manual. Baik, kita lanjut. Ini ada beberapa contoh keterampilan tangan. Yang pertama yaitu keterampilan membatik. Yang kedua yaitu keterampilan meronceh. Yang ketiga yaitu keterampilan tenun. Dan yang keempat yaitu keterampilan menganyam. Kita masuk ke unsur-unsur kerajinan. Unsur-unsur kerajinan yang pertama yaitu unsur estetik. Kegiatan membuat kerajinan berawal dari dorongan kebutuhan manusia untuk membuat alat atau barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan aneka ragam bentuk sesuai fungsi yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Yang selanjutnya yaitu unsur unsur hiasan. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu hiasan dibentuk sejak awal kerajinan, dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan produk kerajinan hias. Tujuan produk kerajinan fungsi hias. Nah, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan hias adalah untuk penghias. Contohnya yang pertama yaitu hiasan dinding. Hiasan dinding ini berguna untuk memperindah dinding ruangan seperti kaca patri, lukis kaca, tapestri, dan kerajinan logam. Yang kedua yaitu hiasan gantung. Hiasan gantung ini sebagai elemen dekorasi untuk mempercantik dan memperindah ruangan seperti umbul-umbul penjor, hiasan pintu atau jendela, dan hiasan langit-langit. Selanjutnya yang ketiga yaitu elemen estetis interior atau eksterior, yaitu seperti pembatas ruangan, hiasan sudut ruangan, dan hiasan jendela atau pintu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hiasan dinding untuk memperindah ruang. Ini adalah contoh hiasan gantung berbentuk lampu, dan ini adalah contoh elemen estetis interior eksterior sebagai jendela, pintu. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu kerajinan fungsi hias modifikasi. Kerajinan fungsi hias modifikasi dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan adalah menambah hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Misalnya, dengan memadupadankan bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik pembuatannya, tetapi pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk. Nah, itulah beberapa tujuan dari produk kerajinan fungsi hias. Nah, Ustazah rasa untuk materi kita hari ini cukup sekian. Untuk tugasnya pada pertemuan kedua ini, tugas antum hanyalah meresume atau meringkas materi kita pada hari ini. Nanti hasil resumenya bisa dikumpulkan via Japri Telegram Ustazah. Ustazah harapkan antum dapat mengirimkan tugas antum sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan sebelumnya di kontrak pembelajaran. Baiklah, Ustazah rasa cukup sekian, lebih kurang Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.